Oke, masih bersama Mujene Bang Jai. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang panduan OBS Studio. Bagaimana kita merekam layar monitor atau layar PC dengan OBS Studio. Oke, langsung saja. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat scene-nya atau membuat scan-nya di sini dengan cara klik kanan, kemudian klik add atau klik plus di sini, kemudian beri namanya. Setelah itu klik OK. Maka yang akan terlihat di monitor ini berwarna hitam gelap. Itu tandanya bahwa belum bisa merekam layar monitor sebelum kita menambah source-nya. Selanjutnya kita menambah source-nya. Caranya adalah klik kanan pada source di sini, kemudian pilih add atau klik tambah ini di sini, klik tanda plus, kemudian pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk merekam layar biasanya kita pakai display capture. Untuk game bisa memakai game capture, atau untuk menambah image kita bisa milih image, menambah gambar, atau memberikan keterangan berupa teks dengan memilih teks. Untuk menambah webcamnya kita bisa milih video capture device. Oke, sekarang kita memilih display capture. Kemudian kita beri nama, misalnya rekam monitor. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, akan terlihat gambarnya seperti ini. Itu tandanya kalau misalnya sudah muncul gambarnya sesuai dengan layar monitor, itu tandanya berhasil. Kemudian jika kita ingin merekam game, kita bisa memilih add atau tanda plus di sini, kemudian pilih game capture. Beri nama sesuai dengan game yang kita mainkan, atau terserah kita saja sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya pada mode kita bisa milih capture specific window. Kemudian kita pilih game yang kita mainkan, maka dia akan muncul. Untuk perekaman game kita harus membuka gamenya terlebih dahulu, kemudian kita baru menambahkan game capture-nya pada source-nya, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa menguncinya dengan cara klik gembok yang ada di sini. Untuk layarnya juga, untuk layar monitornya, kita juga klik gemboknya agar dia tidak bergeser. Begitu juga jika kita ingin menambahkan yang lainnya, misalnya menambahkan keterangan dari panduan kita dengan cara klik add, kemudian kita pilih teks. Kemudian pilih OK. Kita bisa merubah fontnya di sini. Untuk memilih warna teksnya bisa dipilih di sini.
untuk mengubah background teksnya bisa merubahnya di sini, bagian sini. Jika sudah selesai, klik OK. Kemudian ditarik. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan webcam, klik plus ini, kemudian pilih video capture device. Oke, inilah penampakannya. Kemudian klik OK. Kita bisa mengatur kecil besarnya di sini, bisa merubah posisinya, kemudian kita bisa menguncinya. Selanjutnya kita akan mengatur settingnya. Klik di sini, bagian setting. Untuk generalnya, language-nya biarkan saja. Kemudian theme, kita bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di default atau dark atau yang lainnya sesuai dengan selera kita. Yang lain biarkan saja. Kemudian pada stream ini akan saya jelaskan secara singkat karena akan saya jelaskan secara mendetail pada video berikutnya. Pada stream tipe, pilih saja streaming service. Pada bagian service, kita bisa memilih YouTube atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Pada bagian server, pilih saja primary. Sedangkan stream key nanti akan dibahas pada video berikutnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita atur bagian output. Kita atur di bagian simple terlebih dahulu. Untuk video bitrate-nya, kita bisa mengatur sesuai dengan besarnya Mbps kecepatan dari upload file. Kita cek terlebih dahulu kecepatan upload file kita berapa besarnya, baru kita bisa menentukan video bitrate-nya. Misalnya dia 8 Mbps, kita bisa menentukannya 5000. Begitu juga misalnya dia 5 Mbps, kita bisa menentukannya 3000 atau 4000 atau 3500 sampai 4000, terserah kita, yang penting di bawah dari besarnya Mbps. Untuk spek dan koneksi yang standar, kita bisa memilihnya berkisar pada 2500 sampai 3500. Itu sudah sangat standar sekali, nggak ada masalah. Jika internetnya stabil dan speknya besar, kita bisa mengatur video bitrate-nya lebih besar lagi. Kemudian untuk encoder, kita pilih saja hardware, karena untuk merekam video biasanya yang dipakai adalah kinerja dari hardware, maka kita lebih memilih hardware. Kemudian audio bitrate-nya standarnya 160. Kita bisa memilih lebih besar lagi supaya suara kita lebih bagus dan jelas. Selanjutnya, recording path, kita bisa menentukan di folder mana kita menyimpannya. Kemudian pada recording quality, kita pilih saja high quality. Biasanya videonya standar dan ukuran filenya juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadinya pas-pasan, cukup bagi kita untuk menguploadnya di YouTube, di internet, di Facebook dan lain sebagainya. Hasilnya juga udah lumayan bagus. Sedangkan jika di bagian SMS stream, ukurannya kecil dan kualitasnya sangat standar. Kemudian jika yang lainnya, ini ataupun yang less, ukurannya akan terlalu besar walaupun kualitasnya juga besar. Kemudian recording formatnya kita bisa memilih MP4. Encoder seperti tadi, kita pilih hardware. Itu untuk simple. Kemudian untuk advance-nya, pada bagian streaming, pilih saja audio track 1. Kemudian pada encoder, pilih saja 264. Kemudian pada rate control, kita pilih saja CBR. Untuk bitrate-nya, pilih 2500 atau 3500 sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian keyframe interval, pilih saja 0, maksudnya akan disesuaikan secara otomatis.
Nah, pada CPU usage preset ini kita pilih saja very fast karena ini standar. Jika kita streaming, kita pilih very fast atau super fast atau ultra fast, maka streamingnya akan semakin lancar walaupun grafiknya akan semakin berkurang. Kalau super fast dan ultra fast, gambarnya tidak akan terlalu sempurna, tidak akan terlalu bagus, tetapi akan semakin cepat streamingnya. Tapi jika semakin ke bawah, misalnya faster, fast, medium, slow, itu gambarnya akan semakin bagus, kinerja grafiknya akan semakin maksimal, tetapi streamingnya akan menjadi lambat. Videonya akan semakin bagus, tetapi streamingnya akan melambat. Kemudian pada profile kita pilih saja main. Kemudian pada recording, pada tipe pilih saja standar. Kemudian pada formatnya, recording format pilih saja MP4. Yang lainnya sama semua. Encodernya 264, rate controlnya CBR, bitrate-nya 2500 sampai 3500 sesuai dengan besarnya Mbps kecepatan upload file. Begitu juga yang lainnya sama. Untuk audio semakin besar maka akan semakin bagus. Misalnya kita pilih 224. Setelah itu pilih play. Selanjutnya pada bagian audio, untuk sample rate-nya pilih saja 44,1 kHz. Pada channelnya pilih saja stereo. Pada desktop audio device pilih saja speaker select high definition. Kemudian di bawahnya pilih saja default. Yang lainnya juga bisa memilihnya default. Untuk audiometernya bisa pilih fast. Jika selesai pilih play. Kemudian untuk videonya, untuk bass-nya, untuk bass resolution pilih saja 1280 dikali 720 atau sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian outputnya pilih saja sama 1280 dikali 720. Kemudian untuk downscale filter pilih saja lensos yang paling bawah. Kemudian untuk FPS-nya pilih saja 60 atau 30 sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pilih play. Hotkey ini kita bisa menentukannya masing-masing. Misalnya untuk mulai streaming kita bisa milih F5, untuk menutupnya kita bisa memilih F6, kemudian play. Untuk advance-nya ini sudah standar, biarkan saja, pilih OK jika sudah selesai. Kemudian selanjutnya setelah selesai semua pengaturan, kita bisa langsung merekam. Klik start recording, kemudian kita lakukan semua aktivitas kita di layar monitor. Misalnya kita buka Microsoft Office Word. Jika dirasa selesai, maka kita bisa menghentikannya dengan cara mengklik stop recording. Untuk melihat hasilnya, kita bisa mengklik file, kemudian pilih show recording. Ini hasilnya. Coba kita buka. Kemudian kita lakukan semua aktivitas kita di layar monitor. Misalnya kita buka Microsoft Office Word. Dengan cara mengklik stop recording. Berhasil. Perlu diketahui, semua yang ada di source ini tidak harus kita tambahkan semuanya. Tambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin merekam PC, pilih saja display capture.
Begitupun lainnya. Jadinya tidak harus kita tambahkan semuanya. Oke, itu saja panduan merekam PC dengan OBS Studio. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Mujeni Bang Jai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.